Aku pernah berpikir bahwa cinta itu seperti angin di hutan Aceh yang lebat, datang dan pergi tanpa jejak, tak pernah benar-benar menyentuh hati yang keras. Sampai hari itu, ketika darah dan teriakan memenuhi malam, dan aku menyadari bahwa ikatan yang kutakuti justru menjadi satu-satunya yang menyelamatkanku. Namaku Ari, seorang dokter muda di pos kesehatan militer di Pegunungan Aceh. Tahun itu, 2025, konflik sisa-sisa pemberontakan masih membara di bawah permukaan tenang, meski dunia luar mengira semuanya telah usai. Malam itu, patrol kami disergap. Aku sedang menjahit luka prajurit di tenda darurat ketika ledakan pertama mengguncang tanah. Api menyambar, dan aku berlari keluar, tangan masih berlumur darah. Di tengah kekacauan, aku melihatnya, Kapten Rea, komandan satuan kami, berdiri tegak di depan anak buahnya, suaranya dingin seperti pisau yang memerintahkan mundur. Wajahnya tak pernah menunjukkan emosi, matanya hitam pekat, seperti malam tanpa bintang. Dia adalah prajurit sempurna, disiplin, tak kenal takut, dan tak pernah tersenyum pada siapapun. Aku jatuh saat peluru nyaris mengenai bahuku. Tubuhku terhempas ke tanah berlumpur, napas tersengal. Saat itu aku yakin ini akhirnya. Tapi tiba-tiba, tangan kuat menarikku ke belakang batu besar. Itu Rea. Napasnya panas di leherku, tubuhnya menindihku untuk melindungi. Jangan bergerak, bisiknya, suaranya rendah tapi tegas. Jantungku berdegup kencang bukan karena takut serangan tapi karena kedekatan itu. Kulitnya menyentuh kulitku dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Setelah serangan reda, kami mundur ke markas sementara di desa kecil dekat Banda Aceh. Luka-luka dirawat, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Rea datang ke tenda medis, katanya untuk memeriksa anak buahnya. Tapi matanya tertuju padaku. Kau baik-baik saja, tanyanya, nada datar seperti biasa. Aku mengangguk, tapi tanganku gemetar saat membalut luka kecil di lengannya. Sentuhan jari kami bertemu, dan dia tak menarik tangannya segera. Ada sesuatu di tapanya, sesuatu yang tersembunyi di balik dinginnya. Sejak itu, kami sering bertemu di malam hari. Di pos militer terpencil, di mana aturan ketat dan pengawasan syariah Aceh membuat segalanya berbahaya. Aku tahu risiko, di Aceh, cinta seperti ini bisa berakhir dengan cambuk di depan umum, atau lebih buruk lagi. Tapi Rea, dengan sikap dinginnya, mulai membuka diri. Dia bercerita tentang masa kecilnya di Jakarta, ayahnya seorang jenderal yang menuntut kesempurnaan. Aku tak pernah punya ruang untuk lemah, katanya suatu malam saat kami duduk di bawah pohon kelapa, jauh dari kamp. Aku jatuh cinta padanya perlahan, seperti air hujan yang meresap ke tanah kering. Dia tak pernah bilang langsung, tapi tatapannya, sentuhan tangannya saat tak ada orang, mengatakan segalanya. Kami berbagi rahasia di tengah perang yang tak pernah benar-benar berakhir. Konflik di Aceh masih menyisakan gerilyawan, dan setiap patrol bisa menjadi yang terakhir. Rea selalu melindungiku meski dengan cara dinginnya, kau bukan prajurit, Ari. Tetap di belakang. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Kami mendapat misi besar, menyusup ke basis musuh di hutan lebat. Rea memimpin, aku ikut sebagai dokter tim. Malam sebelum berangkat, dia datang ke tendaku. Jika sesuatu terjadi padaku, lupakan aku, katanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku menarik tangannya. Jangan bilang begitu. Untuk pertama kalinya, dia memelukku erat, tubuhnya gemetar. Itu adalah pengakuan tanpa kata. Misi itu menjadi mimpi buruk. Kami disergap lagi, lebih ganas. Teman-teman jatuh satu persatu. Aku melihat Rea bertarung seperti singa, tapi peluru mengenai bahunya. Dia jatuh, dan aku berlari ke arahnya, tak peduli peluru beterbangan. Rea, teriakku, menariknya ke tempat aman. Darahnya membasahi tanganku. Matanya menatapku, penuh rasa sakit tapi juga sesuatu yang dalam. Pergi. Tinggalkan aku, desahnya. Tak ada cara aku meninggalkannya.
Dengan susah payah, aku menyeretnya ke gua kecil, membalut lukanya dengan kain yang ada. Malam itu, di tengah suara hujan deras, dia akhirnya berbicara. Aku takut kehilanganmu, Ari. Dari pertama kali melihatmu, aku tahu. Kau yang membuatku merasa hidup. Air mataku jatuh. Kami berpelukan di tengah perang yang mengamuk di luar. Kami selamat malam itu, tapi ikatan kami semakin dalam. Kembali ke markas, Rea tetap dingin di depan orang lain, tapi di malam hari, dia adalah milikku. Namun, aku tahu, di negeri ini, cinta kami seperti bintang di siang hari, tersembunyi, tapi tetap bersinar. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang rapuh. Kami kembali ke rutinitas militer, tapi setiap pandangan Rea membuat hatiku bergetar. Di pos Aceh yang panas dan penuh debu, kami mencuri momen, sentuhan tangan saat lewat di koridor, bisikan di malam sunyi. Tapi semakin dekat kami, semakin besar bahayanya. Di Aceh, syariah ketat mengawasi segalanya. Aku sering mendengar cerita tentang pasangan yang tertangkap, dicambuk di alun-alun, atau hilang begitu saja. Rea semakin protektif. Jangan terlalu dekat dengan prajurit lain, katanya suatu kali, nada cemburunya tersembunyi di balik dingin. Aku tersenyum, menyentuh wajahnya saat tak ada orang. Kau yang ku mau, hanya kau. Dia adalah prajurit dingin di mata dunia, tapi bagiku, dia adalah api yang menghangatkan. Konflik mulai muncul dari dalam diri kami. Rea sering gelisah malam-malam. Ini salah Ari. Di mata Tuhan, di mata keluargaku. Aku tak boleh begini. Keluarganya di Jakarta Konserati, ayahnya pensiunan tentara yang mengharapkan cucu. Aku paham rasa bersalahnya, karena aku juga sama, ibuku di Bandung selalu bertanya kapan aku menikah. Tapi cinta kami terlalu kuat untuk diabaikan. Suatu hari, ada prajurit baru bergabung, Letnan Arhan. Dia ramah, sering mengobrol denganku di tenda medis. Tak ada niat buruk, tapi Rea melihatnya. Malam itu, dia marah besar, meski tak langsung. Kau terlalu terbuka pada orang lain, katanya dingin. Aku balas, kau cemburu. Di sini kita harus hati-hati, Rea. Tak bisa senaknya. Pertengkaran pertama kami meledak, penuh emosi yang tertahan. Keesokan harinya, misi lagi. Kali ini, intelijen bilang ada bom di desa terdekat. Rea memimpin, aku ikut. Di tengah jalan, kami bertemu warga yang curiga. Seorang pemuda desa menatap kami sinis. Kalian tentara Jakarta datang lagi untuk mengacaukannya. Suasana tegang. Rea tetap tenang, tapi aku merasakan ancaman. Malam di kamp sementara, Arhan mendekatiku lagi. Ari, kau baik sekali. Jarang ada dokter seperti kau. Aku tersenyum sopan, tapi tiba-tiba Rea muncul, matanya membara. Setelah Arhan pergi, dia menarikku ke belakang tenda. Apa maksudmu, desisnya? Aku kesal. Kau tak percaya padaku. Kami bertengkar hebat, suara hampir terdengar. Untuk pertama kalinya, Rea menangis. Aku takut, Ari. Takut kehilanganmu di perang ini atau karena ini. Aku memeluknya erat. Kita akan melewatinya bersama. Malam itu, kami semakin dekat, berjanji untuk saling menjaga rahasia ini. Tapi rahasia tak pernah aman lama. Beberapa hari kemudian, ada inspeksi dari atasan tinggi. Rumor mulai beredar, ada yang melihat kami terlalu dekat. Rea dipanggil, wajahnya pucat saat kembali. Mereka curiga. Jika ketahuan, kita bisa dipecat, atau lebih buruk, di Aceh ini, hukum syariah tak main-main. Ketakutan mulai menggerogoti. Aku ingin lari, tapi kemana? Rea semakin dingin di depan orang, tapi di malam hari, dia memegang tanganku erat. Aku akan lindungi kau apapun caranya. Konflik semakin mendekat. Arhan mulai curiga, sering mengawasi kami. Aku tahu badai akan datang. Badai itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan.
Suatu malam saat kami mencuri waktu di pinggir sungai dekat pos, Arhan mengikuti. Dia melihat kami berpelukan, mendengar bisikan kami. Wajahnya berubah, penuh keterkejutan dan kemarahan. Kalian. Ini dosa besar, serunya. Rea bangkit cepat, tangannya siap ke senjata. Diam, Arhan. Ini bukan urusanmu. Tapi Arhan mundur, matanya penuh kebencian. Aku akan laporkan. Di Aceh, kalian tahu hukumannya. Malam itu kami tak tidur. Rea mondar-mandir. Dia akan hancurkan kita. Aku gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Rea menatapku lama. Aku akan tangani. Keesokan harinya, Arhan menghilang. Rumor bilang dia pindah tugas mendadak. Rea tak bilang apa-apa, tapi aku tahu dia yang mengatur, mungkin dengan ancaman atau hubungan ayahnya. Tapi itu hanya awal. Atasan mulai bertanya, inspeksi semakin ketat. Konflik dalam diri Rea semakin dalam. Aku prajurit ARI. Karirku, keluargaku. Semuanya akan hancur. Aku menangis. Dan aku. Kau akan tinggalkan aku. Dia memelukku. Tidak. Aku tak bisa hidup tanpamu. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Seorang prajurit bawahannya yang iri pada Rea menyebarkan rumor. Oto buram kami di sungai beredar diam-diam, polisi syariah Aceh mulai menyelidiki. Kami dipanggil terpisah. Aku ditanya habis-habisan. Apa hubunganmu dengan Kapten Rea? Aku diam tapi hati hancur. Rea dengan dinginnya menyangkal semuanya. Dia hanya dokter tim. Tak ada apa-apa. Aku terluka dalam. Saat bertemu diam-diam, aku marah. Kau bohong demi karirmu. Rea menunduk. Aku lindungi kau. Jika aku akui, kita berdua mati. Tapi rahasia terbongkar. Malam itu, polisi syariah datang ke pos kami ditangkap, dituduh melanggar hukum moral. Di penjara sementara, aku sendirian, takut. Rea di sel lain. Cambuk menanti kami. Di pengadilan syariah, bukti oto dan saksi membuat kami tak bisa lari. Hukuman 80 cambuk publik untuk masing-masing. Keluarga Rea datang, ibunya menangis, ayahnya marah besar. Kau noda keluarga. Aku hancur. Rea tetap dingin, tapi saat kami dibawa ke alun-alun, matanya penuh penyesalan. Hari eksekusi, kerumunan banyak. Aku dicambuk pertama, rasa sakit luar biasa. Tapi saat Rea naik panggung, sesuatu terjadi. Dia berteriak di depan semua orang, berhenti. Hukum aku saja. Dia tak salah. Aku yang mencintainya. Keributan meledak. Rea mengaku semuanya, membuktikan cintanya dengan cara paling berani. Dia rela hancur demi aku. Pengakuan Rea mengguncang segalanya. Kerumunan terbelah, sebagian marah, sebagian terdiam. Polisi syariah terkejut, tapi hukuman tetap dilanjutkan. Cambuk menghantam punggung Rea, tapi dia tak berteriak, matanya tertuju padaku sepanjang waktu. Setelah itu, kami di penjara terpisah. Media nasional ramai, tapi di Aceh, kami jadi musuh. Keluarga Rea menolaknya, karirnya hancur. Tapi suratnya sampai padaku, aku tak menyesal. Cintaku padamu lebih besar dari segalanya. Konflik semakin rumit. Beberapa aktivis dari Jakarta datang menuntut keadilan. Kasus kami jadi sorotan nasional, meski banyak yang mengutuk. Rea, dari penjara, menulis surat panjang tentang bagaimana dia dulu dingin karena takut, tapi bertemu aku mengubahnya. Aku dibebaskan lebih dulu karena hukuman lebih ringan. Tapi tanpa Rea, dunia kosong. Aku pindah ke Jakarta, mencoba hidup baru, tapi hati terikat padanya. Rea tetap di penjara Aceh, hukuman tambahan karena membangkang. Aku mengunjunginya diam-diam, dengan bantuan teman. Saat bertemu, dia tersenyum pertama kalinya.
Kau bebas sekarang. Lupakan aku. Tak mungkin, kataku, air mata jatuh. Kami berbicara lewat kaca, tapi rasa itu tetap. Pengkhianatan terakhir datang dari Arhan. Ternyata dia yang sebarkan Otto dendam karena ditransfer. Tapi sekarang dia menyesal, mengaku pada atasan. Tekanan dari luar meningkat. Organisasi hak asasi menekan pemerintah. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, Rea dibebaskan dengan syarat pindah dari Aceh. Rea datang ke Jakarta, tubuhnya kurus, bekas cambuk masih ada. Kami bertemu di kai kecil, jauh dari sorotan. Makan aku dulu menyangkal, katanya, suaranya pecah. Aku memeluknya. Kau sudah buktikan cintamu. Kami mulai hidup baru, tersembunyi. Di Jakarta yang lebih toleran, tapi tetap hati-hati. Rea tak lagi prajurit, bekerja biasa. Keluarganya menolak, tapi kami punya satu sama lain. Konflik keluarga datang. Ibuku tahu, menangis. Ini salah, nak. Tapi perlahan dia lihat kebahagiaanku. Rea sering mimpi buruk tentang Aceh. Aku takut kembali dingin, katanya. Aku pegang tangannya. Kau sudah berubah. Cinta kami tumbuh di tengah luka. Kami saling menyembuhkan, belajar menerima diri. Tapi bayang masa lalu mengikuti. Surat ancaman dari Aceh datang. Kami harus lebih hati-hati. Akhirnya, kami memutuskan pindah ke Bali, tempat lebih damai. Di sana, di bawah bintang yang sama seperti malam perang dulu, Rea melamarku dengan cara sederhana, cincin dari kayu. Kau yang membuatku hidup, katanya. Kami tak bisa menikah resmi, tapi ikatan kami lebih kuat dari apapun. Keluarga perlahan menerima, melihat kami bahagia. Di negeri yang keras, cinta kami bertahan. Dari prajurit dingin menjadi pria yang berani membuktikan cinta, Rea mengajarkanku bahwa di antara bintang perang ada harapan. Kami hidup sederhana, saling mencintai, membuktikan bahwa cinta sejati tak bisa dihancurkan. Meski luka tetap ada, tapi bersama kami sembuh. Itu adalah akhir yang kami pilih, damai dalam pelukan satu sama lain.